Salam semuanya, puji Tuhan siang ini kita bersama kembali bertemu di tempat ini untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini bahkan sepanjang bulan Juli kita udah sama-sama menikmati segala berkat Tuhan dan kita awali bulan Agustus. Tidak terasa udah 7 bulan kita sama-sama melalui, rasanya cepet banget. Yang jadi pertanyaan siang ini buat kita semua, bagaimana selama 7 bulan ini kehidupan kita di hadapan Tuhan? Tadi lagu yang indah dikatakan, ini aku Tuhan. Aku rindu bahwa Tuhan melihat hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaan buat kita masing-masing siang ini, apakah selama 7 bulan ini hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan belum? Kita tanya sama diri kita masing-masing dan kita bisa jawab lewat kehidupan kita selama 7 bulan ini. Ya, lagu tadi dikatakan, hati yang hancur engkau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan di dalam hidupku. Coba kita cek masing-masing. Benar enggak di hati kita, di hidup kita, Tuhan temukan perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita? Kita tanya sama kita masing-masing. Karena apa? Itu yang Tuhan cari. Singkapkan bila ada yang salah. Itu bukti bahwa kita punya kerendahan hati. Tuhan, saya salah. Tuhan, aku sudah ngelakuin sesuatu yang tidak berkenan. Ku mau taat, ku mau bertobat. Dan akhirnya tujuan hidup kita apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, siang ini kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang kita akan pelajari bagaimana kita menikmati perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita baca dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Firman yang mungkin keras buat kita, tapi kalau kita mau belajar, ini firman yang indah buat kita semua. Karena apa? Mengandung janji Tuhan bahwa Tuhan tuh tidak pernah ngelihat siapa kita, tidak pernah ngelihat background kita, tidak pernah ngelihat apa yang kita miliki. Tapi yang Tuhan mau apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak pernah kau pandang hina. Itu artinya apa? Kalau kita punya sesuatu yang menurut kita itu bermasalah di hadapan Tuhan, yang kita lakukan apa? Tuhan, saya ini loh punya kesalahan. Dan Tuhan tidak akan mentah lihat, dikatakan firman Tuhan, tidak kau pandang hina. Ya. Firman Tuhan yang keras tapi indah buat kita semua kalau kita mau melakukan. Ya. Kalau kita melihat apa sih yang artinya perkenanan Tuhan, kita akan baca di sana. Yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan itu ialah kemurahan, persetujuan atau pandangan kasih Allah yang diberikan kepada seseorang karena hati dan sikap hidup orang tersebut menyenangkannya. Hal ini adalah bentuk anugerah di mana Tuhan menyukai, memberkati dan menyertai hidup seseorang secara khusus. Itu arti perkenanan Tuhan. Ya. Kemurahan Tuhan, persetujuan Tuhan atau pandangan kasih Allah yang diberikan kepada seseorang. Artinya apa? Tiap orang berhak atas ini. Kita semua berhak atas perkenanan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau apa? Memiliki hati dan sikap hidup yang menyenangkannya. Ya. Jadi yang Tuhan mau apa? Kita miliki hati. Makanya lagu tadi dikatakan, cari di hidupku ya Tuhan, karena hidupku ada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal ini adalah bentuk anugerah. Yang namanya anugerah itu sesuatu yang cuma-cuma yang Tuhan berikan buat kita. Karena apa?
kita mau menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Misalnya nih, ini semua yang di sini sudah punya anak kecuali yang masih belum married. Ya. Kita sebagai orang tua pengennya apa? Anak kita taat. Anak kita melakukan sesuatu yang kita pengen, karena saya tahu bahwa yang namanya orang tua itu pengen bahwa anak-anaknya itu berhasil, anak-anaknya itu sukses, anak-anaknya sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi lingkungan maupun bagi kita semua. Supaya apa? Masa depan anak-anak kita adalah masa depan yang indah. Kalau firman Tuhan katakan masa depan yang indah dan penuh harapan. Nah, kita sebagai orang tua biasanya, contoh kasus lah ya, kemarin kan anak-anak barusan naik kelas, rapotnya bagus, kita kasih reward. Supaya apa? Anak kita pun merasa bahwa oh iya, bapak ibuku memperhatikan aku di saat aku punya prestasi bagus dikasih sesuatu. Tapi di saat prestasi kurang bagus dikasih motivasi. Mungkin tidak berupa reward hadiah yang gede, tapi kata-kata yang indah yang merupakan motivasi buat anak-anak. Ini loh nilaimu kurang bagus, ayo belajar lagi. Nek kamu butuh ayah, butuh ibu, ayo bareng-bareng belajar. Kita sebagai manusia, sebagai orang tua pun memberikan itu buat anak-anak kita, apalagi apa? Tuhan. Ya. Anugerah dari Tuhan buat kita semua, di mana Tuhan menyukai, memberkati dan akan menyertai kehidupan kita semua. Sekarang kita belajar apa sih makna dari perkenanan Tuhan. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Makna yang pertama dari perkenanan Tuhan adalah pemberian kasih dari Tuhan. Kemurahan hati Allah yang turun bukan semata-mata karena kehebatan manusia, tetapi karena apa? Kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kita seringkali merasa hebat, merasa kuat bisa jalan sendiri tanpa ngelibatin Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kalau hidup kita berkenan apa? Kita merasakan bahwa bukan saya yang hebat, bukan aku yang pintar, bukan aku yang pandai, tapi itu adalah semata-mata karena kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kalau kita baca di Titus 3 ayat 4-5 dikatakan, tetapi Allah penyelamat kita menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Ayo kita belajar nih pagi ini bahwa Dia menyelamatkan kita bukan karena kita ngelakuin sesuatu yang baik, melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena apa? Tuhan ngasih kita. Tuhan sudah ngasih berkat kasih pada kita. Ayo kita belajar. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau kita berhasil, kalau kita sukses itu karena aku, bukan karena Tuhan. Ya. Sadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karena kasih Tuhan. Artinya apa? Belajar bersyukur dalam apapun keadaan. Tuhan, terima kasih hari ini sehat. Ya. Tiap pagi coba kita koreksi diri kita masing-masing. Saat kita bangun tidur, apa yang kita katakan sama Tuhan? Belajar bahwa saat bangun tidur, Tuhan terima kasih sudah jagai malam sampai pagi. Sudah jagai pagi ini bisa bernafas. 2 minggu lalu saya sempat di rumah sakit karena saya perlu perlu CT kardio yang disarankan dokter. Biasanya saya tidur di rumah itu kepenak, ya. Saat tidur di rumah sakit pagi hari yang saya rasakan tuh apa? Arep bangun tuh enggak penak. Karena apa? Tangan saya sebelah kiri tuh diinfus. Jadi bangun tuh gak enak. Sebenarnya enggak sakit, tapi karena diinfus dipaksa untuk tidur di rumah sakit. Akhirnya apa? Ganggu. Ya akhirnya tidurnya enggak jenak. Ya. Orang yang tidak sakit tapi dipaksa di rumah sakit dengan posisi diinfus, rasanya enggak enak. Apalagi kalau kita sebenarnya memang sakit. Ya, coba teman-teman bayangin, Bapak Ibu bayangin, kita di rumah sakit, tangan kiri diinfus,
tangan kanan dikasih rekam jantung untuk ngisi ngecek tensi, dadanya ditembloki macam-macam, mulutnya dikasih oksigen, rasanya seperti apa? Mau gerak kiri kanan pun tidak bisa. Saya ngalami seperti itu 4 tahun yang lalu waktu saya pasang ring. Saya bolak-balik ngomong sama istri saya karena 3 hari masuk ICU, kapan ya bisa keluar dari sini karena cukup ganggu banget. Pengen tidur tidak bisa tidur karena apa? Di belakang ini ada alat yang cenut-cenut dan harus bunyi memang. Kalau tidak bunyi berarti orangnya sudah tidak ada. Karena itu adalah sinyal bahwa orangnya ini masih bernafas, masih hidup, detak jantung masih gerak. Rasanya tidak enak, Paul. Ya itulah kita kalau kondisinya baru tidak enak. Makanya yang pertama yuk kita belajar bahwa kalau kita ada, apapun keadaan kita, belajar bersyukur karena semuanya karena kasih Tuhan. Ya, makna pertama perkenanan Tuhan adalah pemberian kasih yang mula cuma-cuma dari Tuhan karena itu adalah anugerah. Arti yang kedua, ya, perkenanan Tuhan adalah sesuatu hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan, menunjukkan adanya kelekatan dan komunikasi yang dalam antara manusia dan penciptanya, dalam hal ini kita sama Tuhan. Ya, dikatakan di sana kelekatan, yang namanya kelekatan itu adalah kayak lem, nempel terus. Ya, kalau kita zaman dulu kita kirim surat kan pakai perangko. Perangko itu kan mesti ditempel kan. Tidak mungkin perangkonya dilepas. Kalau perangkonya tidak ditempel ya berarti Pak Pos tidak mungkin ngirim, karena itu wujud bahwa kita udah bayar untuk dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Harus nempel. Dan yang kedua harus ada komunikasi. Kehidupan kita sama Tuhan harus ada komunikasi. Ya, Yeremia 9 ayat 24 dikatakan di sana, tetapi barang siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Di saat kita melekat, di saat kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, itu artinya apa? Kita paham dan kenal Tuhan. Ya, saya sama istri saya udah nikah 25 tahun. Kita belajar bahwa tiap hari harus ada omongan, harus ngobrol. Karena apa? Itu wujud kita berkomunikasi. Ya, dan akhirnya apa? Semakin bisa ngerti sifat istri saya bisa ngerti sifat saya. Saya sama anak-anak pun sama. Sering ngobrol. Kalaupun misalnya di luar kota ya bisa, kalau bisa telepon, bisa WA. Manfaatkan waktu untuk sering berkomunikasi. Wujud bahwa kita melekat, nempel. Apalagi kita sama Tuhan. Seberapa banyak sih setiap hari waktu kita berikan untuk ngomong sama Tuhan? Ya, kita aja kadang ya, kalau orang-orang dunia ngomong, orang yang tidak bisa diomong, ngomong aja sama ember, ngomong aja sama tembok. Ya, karena apa? Butuh komunikasi. Nek kita ngomong sama tembok ya tidak mungkin temboknya balas omongan toh. Nek temboknya ngomong sama kita malah medeni, atau ada ember yang ngomong sama kita malah medeni. Ya, ayo kita belajar yang kedua, miliki hubungan erat. Seperti kalau kita perangko, nempel, benar-benar nempel, dan akhirnya apa? Surat kita terkirim. Dan yang kedua harus komunikasi. Karena itu menunjukkan bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan kita. Ya. Ayo belajar yang kedua, hubungan yang erat. Yang ketiga, artinya apa sih perkenanan Tuhan? Penyertaan aktif. Bukti nyata bahwa Tuhan melindungi, menopang dan membuka jalan bagi seseorang dalam situasi apapun. Ya, firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan bagi bangsa Israel, dan saya yakin buat kita semua juga, bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, ada dalam perkenanan Tuhan, berarti apa? Tuhan akan menyertai kita, tidak akan membiarkan kita, dan bahkan tidak meninggalkan kita. Penak banget rasanya, asal apa kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Jadi ada 3 hal.
bagaimana makna perkenanan itu wujud bahwa yang pertama wujud adalah pemberian kasih Tuhan, wujud yang kedua adalah hubungan yang erat, dan yang tiga penyertaan aktif Tuhan sama kita. Tinggal kita nih, mau enggak kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ya, mau enggak kita berkenan di hadapan Tuhan? Itu pertanyaan besar buat kita semua. Tahun ini waktu kita masih 5 bulan ke depan sampai Desember. Mau enggak kita katakan sampai akhir tahun ini, Tuhan, saya mau. Kalau mungkin 7 bulan kemarin saya belum berkenan sama Tuhan, saya mau bulan ini sampai bulan Desember hidupku lebih berkenan sama Tuhan. Itu yang kita perlu katakan sama Tuhan masing-masing. Ya, Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini artinya perkenanan Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Kita merasa bahwa Tuhan, aku enggak bisa apa-apa nih. Saya enggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya, kalau kita mungkin melihat di rumah kita mungkin ada kaca jendela kah, kaca cermin kah. Pada saat kaca itu masih utuh, sangat amat berharga. Karena apa? Kita bisa melihat wajah kita. Tapi pada saat kaca itu pecah, dan pecahannya itu retak. Ya, saya ingat dulu waktu kami masih di Tuban, ya, belum ada Tasya, ya, kita beribadah sama-sama di sebuah gereja yang mimbarnya itu gede kayak dulu Wonosobo masih ya, waktu itu gede ya, yang tengahnya kaca, pernah ya? Ya, jadi mimbarnya gede, mimbar zaman dulu tengahnya kaca full. Lah, ada suatu saat nih Tea kok enggak tahu tiba-tiba dia main di bawahnya mimbar ini. Ya. Enggak sadar ternyata kepalanya nyundul kaca sampai kacanya ini pecah. Karena kacanya bagus dari kristal, akhirnya pecah berkeping-keping. Ya. Dan puji Tuhannya karena itu asalnya dari kristal, ngebersihannya lebih gampang dan enggak luka sama sekali ya waktu itu ya. Puji Tuhan enggak luka sama sekali, padahal apa? Nyundul kaca dan kacanya pecah berkeping-keping. Tapi puji Tuhan, karena kacanya dari kristal dan itu rumah Tuhan, Tuhan masih bela. Maknanya apa sih dari sini? Kaca kalau utuh masih bermanfaat, tapi pada saat kaca itu pecah, enggak berguna. Tapi akan menjadi berguna kalau itu di tangan seorang ahli kaca. Karena apa? Dia akan ngumpulin pecahan kacanya. Ya. Kalau mungkin mau belajar, orang-orang Madura itu biasa ngelakuin itu. Kacanya dikumpulin, diremuk lagi sampai halus banget, dan itu dijual kepada pabrik kaca. Di daerah Kendal banyak tuh, di KIK, pabrik kaca. Stoknya di luar itu biasanya dikarung-karungi, dan di dalamnya itu adalah pecahan-pecahan kaca, pecahan beling kalau bahasa Jawa. Itu bisa diproses lagi jadi sebuah kaca yang bagus. Ya seperti itulah kita. Kalau kita mau hati kita diremukkan sama Tuhan, Tuhan akan bentuk lagi menjadi hati yang baru. Ya, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayo belajar. Dalam kondisi apapun, belajar, berserah dan minta perkenanan Tuhan. Nek kondisinya baik, kepenak bersyukur. Tapi pada saat kondisinya tidak baik, itulah belajar untuk nyari perkenanan Tuhan. Yesaya 57 ayat 15 dikatakan di sana, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus selamanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan bersemayam loh di hati orang-orang yang mau rendah hati. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini loh hatiku lagi hancur nih, hatiku lagi remuk nih. Bentuk lagi seperti kaca yang remuk, dibentuk lagi menjadi suatu kaca yang baik. Bahkan mungkin menjadi lebih baik dari yang kemarin. Ayo nih, cari perkenanan Tuhan. Ya, ada 5 contoh
tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami bagaimana hatinya hancur, tapi justru disitulah Tuhan berkenan dan akhirnya apa? Tuhan memulihkan mereka seperti apa? Kaca yang remuk, tapi Tuhan pulihkan. Yang pertama, kita belajar dari Raja Daud. Ya, mungkin kita sama-sama tahu bagaimana Daud itu adalah orang yang benar-benar kalau buat kita adalah seorang yang luar biasa, dipakai Tuhan. Tapi pernah jatuh dan sejatuh-jatuhnya. Ya, kalau nanti baca semua dikatakan waktu Daud ada di istana, di soto istana ngelihat Batseba, akhirnya apa? Jatuh dalam perzinahan. Seorang raja yang jatuh dalam perzinahan. Tapi yang kedua jatuh lagi karena apa? Membunuh suaminya Batseba. Tapi yang Daud lakukan apa? Mazmur 51 ayat 17, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina. Itu yang Daud lakukan. Berlutut di hadapan Tuhan, bertobat dan menyatakan sama Tuhan, Tuhan, hatiku hancur nih. Kalau dalam bahasa gampang ngomong, Tuhan, wis terserah Tuhan lah, aku meh dikapake. Karena apa? Saya sudah bersalah. Seorang raja yang besar, tapi mau tunduk di bawah kaki Tuhan. Karena apa? Mengakui kesalahannya. Hatinya hancur karena berzinah dengan Batseba dan menyuruh membunuh Uria. Otomatis apa? Jadi pelaku utamanya yang nyuruh bunuh. Ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang jenderal yang bunuh anak buahnya. Dihukum apa? Pertama dihukum mati. Akhirnya apa? Banding, dihukum seumur hidup. Mungkin Tuhan bisa ngelakuin itu sama Daud. Tapi yang Tuhan lakukan bukan seperti itu. Kita baca di Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan tentang Daud Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Padahal apa? Daud pernah salah. Daud tidak bawa kambing domba, tidak bawa persembahan, tidak bawa sesuatu yang membuat Tuhan bangga. Tapi yang Tuhan bawa adalah pertobatan. Ini yang perlu kita lakukan. Ya. Akhirnya apa? Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Contoh yang pertama, bagaimana Tuhan melihat Daud, dosanya besar banget. Tapi akhirnya apa? Tuhan pulihkan karena apa? Pertobatan Daud. Itu yang pertama, contoh. Yang kedua, kita akan melihat contohnya seorang Hana. Bagaimana kalau kita melihat Hana diejek sama Penina, tidak punya anak. Kita baca di 1 Samuel 1 ayat yang 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tidak datang kemanapun, tidak minta tolong siapapun, tapi apa? Datang sama Tuhan. Hatinya hancur karena apa? Tidak punya anak. Dan diejek sama istri dari suaminya yang satu. Bagaimana rasanya? Bertahun-tahun diejek seperti itu. Yang Anda lakukan apa? Dengan hati pedih berdoa sama Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Apa yang dirasakan Hana? Kepedihan hati karena diejek. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini loh yang saya rasakan. Dan hasilnya apa? Kalau kita baca di 1 Samuel 1 ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak lelaki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita tahu sama-sama siapa Samuel. Seorang nabi yang besar, bahkan mengurapi banyak raja-raja Israel. Hanya karena apa? Seorang Hana yang mau datang sama Tuhan, mencurahkan isinya, hatinya. Ini loh Tuhan, aku tidak sama orang lain. Mungkin kita nih, saat ini Tuhan, aku kok disakiti orang lainnya, kudu piye ya? Tapi mungkin orang lain bisa ngomong, alah ngenteni Tuhan rak barbar.
ngadepi sendiri wae. Njaluk tolong orang lain. Ya. Minggu lalu ada tukang ke rumah saya karena saya mau memperbaiki atap yang lubang. Setelah pulang tukang ini ngomong sama istri saya. Karena saya kerja di leasing, dia bilang pengen punya pinjaman ke tempat saya bekerja. Akhirnya sehari setelahnya dia WA sama saya, "Pak, boleh enggak saya mau ngajukan pinjaman?" "Ya gak apa-apa, saya minta syaratnya gini-gini, nanti marketing saya datang ke rumah." Udah ke rumah, udah tanda tangan semuanya, diajukan ke kredit, ternyata ditolak. Masih telepon WA saya, "Pak, kok saya ditolak nggih? Ada apa ya?" Saya ngecek data, ternyata orang ini punya pinjaman di bank dan macet lebih dari setahun. Saya bilang sama Mas, minta maaf nih, jenengan punya pinjaman kah ke bank lain yang sampai hari ini macet? Cukup lama, sekitar seperempat jam dia WA saya lagi. "Iya Pak, ternyata saya baru ingat setahun yang lalu nama saya dipinjam sama saudara saya. Dan saya enggak tahu kalau ternyata enggak dibayar. Terus saya harus gimana?" Dia bilang gitu. Ya mau enggak mau, itu harus dibayar dulu. Padahal jumlahnya cukup gede. "Ya udah, coba tak pikirin lagi nggih." Dia bilang gitu ke saya. "Udah, enggak apa-apa, nanti memang udah lunas saya dikasih tahu aja." Pengennya saya nulung, tapi karena dia punya hambatan. Dan selama ini dia enggak pernah ngecek bahwa namanya dipinjem ternyata enggak dibayar. Ya, bukan dia yang lakuin tapi dia terkena imbasnya. Sama dengan Hana. Pengennya kan punya anak nih, tapi karena kandungannya mandul, akhirnya enggak punya anak. Dan diejek sama orang lain yang masih sekeluarga sama dia. Itu yang dirasakan. Saya cuma ngomong sama ini orang tukangnya ini, "Mas, cobalah nek misalnya suatu saat dipinjam lagi, dicek. Tapi kalau memang bisa jangan mau dipinjam. Karena ke depan namanya sudah jelek. Nek namanya sudah jelek, mau ndak mau harus dibersihkan." Ya, kalau kita punya utang di bank, kalau kita jelek ya mau ndak mau harus dilunasi. Kalaupun kita ndak pakai uangnya, jadi korban. Nah, itu yang kedua, contoh dari Hana. Bagaimana hanya melakukan sesuatu yang mungkin ndak dikehendaki, tapi dia mau berserah. Akhirnya Tuhan buka jalan. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga. Kita belajar dari Ayub. Ya, mungkin kita udah ngerti sama-sama bagaimana Ayub, ya, dikatakan di Ayub 1:21, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Di saat Ayub mengalami kejadian yang sangat amat tidak ngenak ke hatinya. Kekayaannya hilang, anak-anaknya hilang, bahkan istrinya pun menyuruh memberontak sama Tuhan. Ayub tidak lakukan itu. Yang dia ngomong Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Makanya dikatakan di firman Tuhan, di dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa. Di tengah kehancuran, Ayub tetap nyembah Tuhan. Dan akhirnya kalau kita baca di ayat 40 ayat 10 di akhir kisah ini, lalu Tuhan memulihkan keadaannya Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Ayub tidak lakuin apa-apa selain bersyukur dan nyembah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Mungkin kalau kita ngalami seperti Ayub, wis ra kuat. Udah ngumpulin harta sampai sekian tahun mungkin, tiba-tiba hilang. Anak-anaknya dibunuh semuanya, istrinya menuruh memberontak. Tapi yang Ayub lakukan tetap mencari perkenanan Tuhan. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, Petrus. Bagaimana Petrus, seseorang yang awalnya merasa kuat sendiri. Saat Tuhan tanya di Matius 26, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau."
engkau. Beberapa saat sebelum dia menyangkal, Petrus pun mengatakan itu sama Tuhan. Tapi yang terjadi, firman Tuhan katakan di Lukas 22 ayat 61-62, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Inilah pertobatan Petrus. Setelah Tuhan ngomong dan ia ingat bahwa Tuhan ngomong itu, yang Petrus lakukan apa? Menangis dengan sedihnya. Mungkin misalnya kayak zaman sekarang, nangisnya kalau gulung-gulung gak karu-karuan. Ya, karena apa? Benar-benar ngerasain salah. Tapi yang terjadi setelah itu, Petrus menjadi salah satu pemimpin gereja terbesar. Ya, kalau nanti dibaca di rumah Kisah 2 ayat 14-40, memimpin jemaat mula-mula. Karena apa? Pertobatan Petrus. Dari yang sebelumnya dengan gagahnya, aku tidak akan menyangkal, tapi akhirnya apa? Menyangkal 3 kali. Tapi yang Petrus lakukan apa? Mencari perkenanan Tuhan lewat apa? Pertobatan. Contoh yang keempat. Contoh yang terakhir adalah pemungut cukai. Ya, kita baca di Lukas 18 ayat 13, saya bacakan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang namanya pemungut cukai itu kalau sekarang tukang narik pajak. Ya, kalau saya zaman dulu, waktu saya masih kecil, mungkin yang ngerti ya, di pasar itu kan kadang ada orang yang kelilingan bawa kertas, bawa buku, minjemi uang, nek bayar dikasih kupon kecil-kecil warna hijau zaman dahulu. Jadi ada yang ngasih pinjaman harian. Hari ini pinjam 10.000, besok kembaliin 5.000, besoknya lagi 6.000. Nggak tahu zaman sekarang masih ada enggak di pasar-pasar. Nek dulu saya sering lihat itu, karena apa, di pasar-pasar tradisional banyak banget orang yang bawa buku, bawa tas, isinya duit receh-receh gitu. Jadi pedagang-pedagang nek meh kula enggak punya duit, tinggal minjem ke itu. Nah, seperti itulah contohnya pemungut cukai. Ya, tapi kadang apa? Seorang pemungut cukai pun korupsinya juga banyak. Nagih 5.000, ngomongnya bayarin 4.000. Dan seperti itu terjadi. Makanya seorang pemungut cukai pun pada saat dia mau dijamah Tuhan, dia bilang, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Merasa diri, dengan rendah hati katakan, aku berdosa. Akhirnya apa? Dipulihkan. Ya, ada 5 contoh bagaimana dari yang jatuh mencari perkenanan Tuhan, akhirnya apa? Dipulihkannya. Yang pertama Raja Daud, yang kedua Hana, yang ketiga Ayub, yang keempat Petrus, dan yang terakhir pemungut cukai. Coba kita lihat bagaimana kehidupan kita. Adakah kita yang sama dengan mereka semua? Ataukah justru kita hatinya merasa bebal? Salah tapi tidak rumongso salah. Karena apa? Kita tidak mau cari perkenanan Tuhan. Ayo belajar nih siang hari ini. Karena apa? Ada beberapa hal pada saat kita mau mencari perkenanan Tuhan, ada 6 berkat yang Tuhan akan berikan buat kita semua, yang siang ini saya akan sharing ke kita semua. Yang pertama, pada saat kita mencari perkenanan Tuhan, berkat yang pertama yang kita akan nikmati apa? Tuhan akan dekat sama kita. Ya, tapi syaratnya apa? Cari perkenanan Tuhan. Mazmur 34:18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kita tidak sendirian kok. Asal kita mau cari Tuhan, ngomong sama Tuhan. Seperti tadi kita lengket sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, Tuhan itu dekat sama kita. Terutama kalau mungkin kondisi kita tidak nyenengki, tidak kepenak. Ya, saya 3 hari di ICU, jenuh banget rasanya. Yang saya cari apa? Saya cari handphone, ngedengerin firman Tuhan, ngedengerin lagu. Karena apa? Itu penghiburan. Ya, daripada dengerin alat rekam jantung yang cenut.
Apalagi kalau detak jantungnya cepat banget, itu tambah cepat banget. Ayo belajar nih, Tuhan tuh dekat sama kita. Cari perkenanan Tuhan. Asal apa, kita juga dekat sama Tuhan. Tuhan ada di hati kita. Pakai itu, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Cari perkenanan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu dekat sama kita semua. Yang pertama itu. Yang kedua, di saat kita remuk hati kita, Tuhan yang akan menyembuhkan kita semua. Mazmur 1:4-3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mungkin suatu saat kita pernah melihat yang namanya orang kecelakaan. Saya kalau ngelihat orang kecelakaan seperti itu, kalau sampai ngeluarin darah, saya tidak berani ngedekat. Karena apa? Rasanya hati ini tidak tekan. Mendingan saya lari. Harusnya kan sesama manusia kan kita nulung kan. Tapi karena saya tidak nonton darah itu rasanya mau pingsan. Akhirnya apa? Saya sejak kecil tidak mau deketi. Kecuali kalau tidak ngeluarin darah, saya baru berani nulung. Ya, tapi saya kalau ngelihat darah mesti mending menghindar. Daripada nanti saya malah pingsan, malah jadi perkorone orang lain lagi. Ya. Yang kedua apa? Tuhan menyembuhkan. Artinya apa? Tidak hanya ngelihat tok kayak saya ngelihat darah terus lari, tapi Tuhan tuh ngelihat dan apa? Menyembuhkan. Yang satu sakit disembuhkan, yang satu yang sakit disembuhkan. Seperti seorang perawat. Kalau kita di rumah sakit, kita ngundang perawat, Mbak, saya minta tolong ini, Mas, saya minta tolong ini. Yang bermasalah apa ya Pak? Dia dengan senang hati pasti melakukan itu. Mbak, ini loh, infusnya habis, tolong diganti. Dia pasti akan ganti. Mbak, ini obatnya habis, minta obat, dia datang. Seperti itulah Tuhan kita. Selalu siap sedia kalau kita panggil. Akan ngerawat kita dan apa? Menyembuhkan luka hati kita. Asal kita apa? Cari perkenanan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita semua. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kayak kita nih, siang hari panasnya pol, pengen es tanah mas, ya kan? Datang ke sana ternyata antri. Karena kita pengen jadi bela-belain antri seberapapun panjangnya antrinya. Sampai apa? Sampai kita dapat. Akhirnya apa? Pada saat kita dapat dan kita bisa minum, hati ini lega banget, seger karu-karuan. Seperti itulah kita sama Tuhan. Ya, bawa semua masalah kita sama Tuhan. Nggak usah merasa bahwa aku sih kuat kok Tuhan. Aku sih bisa ramuki dewe kok. Tapi yang Tuhan minta apa? Cari Tuhan. Karena apa? Tuhan janji memberikan kelegaan kepada kita semua. Itu yang ketiga. Yang keempat, di saat kita berserah dan mencari perkenanan Tuhan, ada pengharapan baru buat kita semua. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sesuatu yang baru kita akan terima dari Tuhan. Contohnya nih, bulan lalu saya sama keluarga naik gunung. Saya baru naik gunung ya baru itu. Ya, rasanya kok dur banget ya. Bisa enggak ya? Waktu itu cuma pertanyaan saya itu. Tapi ternyata saat kita berjalan, kalaupun beberapa kali harus berhenti istirahat, tapi ternyata bisa nyampe puncak. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Yang justru berat, orang naik gunung itu apa? Turunnya. Itu yang benar-benar paling berat buat kita semua, terutama buat kita semua yang umurnya udah di atas 40 nih. Nah, anak-anak turunnya penak karena apa? Mereka bisa lari turunnya. Tapi kita yang umurnya udah 40 ini tantangan berat buat kita. Ya, jadi jangan senang dulu pada saat naik sampai puncak, tapi perhatian pas turun itu yang harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Mungkin kalau jalannya setapaknya tangga kepenak,
Tapi di saat itu berbatu-batu itu yang jadi tantangan buat kita semua. Ya. Maknanya apa sih dari itu? Kalau kita mau sesuatu yang baru, coba belajar. Oh, harus gini ya, harus gini ya. Dan kalau kita mau berserah sama Tuhan, jalan keluar pasti akan Tuhan berikan buat kita. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau berjalan lewat api tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Maksudnya apa sih? Sesuatu yang baru kalau kita bersama sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Dicarikan jalan yang kepenak. Ya, saya udah jalan hati-hati waktu itu, waktu turun tetap aja merosot, tetap aja jatuh. Padahal harus hati-hati, apalagi tidak hati-hati. Ya, harus belajar dari Tuhan nih. Lewat jalan mana ya Tuhan? Seperti kita kalau mau pergi mengandalkan Google Map. Itulah kita mengandalkan Tuhan. Manut sama Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Akhirnya apa? Ada sesuatu yang baru yang kita akan dapatkan. Pada saat naik sampai puncak kita udah menikmati. Pada saat turun pun sampai bawah, sukacita juga ada dalam hidup kita. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, pada saat kita mau mencari perkenanan Tuhan, Tuhan pun akan berkenan sama hidup kita. Ya, Mazmur 51 ayat 17 tadi udah kita baca sama-sama. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Dan Mazmur 56 ayat 8, sengsaraku engkau yang hitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Setiap air mata kita, di saat kita mencari perkenanan Tuhan, akan berharga di mata Tuhan dan akan disimpan di kirbatnya, di tempat penyimpanan yang aman dari Tuhan. Tuhan melihat hati kita, asal kita mau cari perkenanan Tuhan. Yang terakhir, yang keenam, kalau kita mencari perkenanan Tuhan, Tuhan akan kasih apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mintalah damai dari Tuhan. Lewat apa? Cari perkenanan. Kita tiap saat berdoa untuk damai sejahtera buat bangsa kita, buat Yerusalem, buat kota kita, buat hidup kita. Karena apa? Yang namanya damai sejahtera itu kalau kita dapat, artinya apa? Hidupnya tentrem. Ya. Kita tinggal di rumah, hawanya adem, nggak sumuk. Itu sesuatu yang merasakan hati penuh damai. Beda kalau di rumah kemeringat gembrobios, rasanya jadi mau ngakuin sesuatu tuh rak kepena, nggak ada damai. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Cari Tuhan, cari perkenanan supaya apa? 6 hal ini kita dapatkan dari Tuhan. Karena apa? Tuhan dekat sama kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan berikan kelegaan. Di saat kita mencari Tuhan, ada pengharapan baru dan Tuhan akan berkenan pada hidup kita. Dan yang terakhir apa? Tuhan akan kasih damai sejahtera buat hidup kita semua. 6 hal yang kita mau dapat kalau kita mau cari perkenanan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak jauh, Tuhan dekat sama kita. Ya. Sebagai yang terakhir, kita baca dalam Yesaya 43. Tadi kita baca sama-sama sesuatu yang baru kita dapatkan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ingat, kita berharga di mata Tuhan, dan masa depan kita ini ada di depan Tuhan. Tuhan yang akan atur masa depan kita. Asal apa? Kita ada dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak usah khawatir saat kita nyebrang air. Tidak usah khawatir saat kita melalui sungai. Tidak usah khawatir saat kita melalui api. Karena apa? Asal hidup kita berkenan, Tuhan akan melakukan itu. Dan janji Tuhan apa? Engkau berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Sampai Tuhan berkata, aku menjumpai engkau ini adalah hambaku yang berkenan.
kita akan terima itu dari Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan siang ini,